FKIP UM Palembang gelar yudisium ke-73 tahun 2022. IPK lulusan rata-rata 3,5 dan waktu kuliah mahasiswa 4,1 tahun. Salam Media Sriwijaya. FKIP UM Palembang melaksanakan yudisium ke-73 tahun 2022 dengan diikuti sebanyak 130 peserta yang terdiri dari 6 program studi, bertempat di Aula Lantai 3 Gedung FKIP UM Palembang Senin 7 November 2022. Berdasarkan laporan dari Dekan FKIP UM Palembang, Dr. Haji Rusdi Siroj MPD, yang menyebutkan bahwa dari 130 orang peserta yudisium ke-73 periode November 2022 ini, rata-rata dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 4,1 tahun. Kami merasa bangga karena dari 130 peserta yudisium periode bulan November 2022 ini, 99,2% memperoleh IPK lebih dari 3,0. IPK lebih dari 3,5 sebesar 63,84%, ujar Dr. Harusdi Asiroj. Menurutnya, secara keseluruhan rata-rata IPK peserta yudisium adalah 3,55. Persentase IPK lulusan lebih dari 3,00 yang dicapai oleh peserta yudisium periode ini diakuinya sudah melampaui sasaran mutu yang ditetapkan oleh UM Palembang, yakni minimal 80%. Selain itu, ada sebanyak 37 peserta atau 28,5% yang kelulusannya mendapat predikat dengan pujian, dan 24 peserta atau 18,46% sebagai alumni berprestasi, ujar Rusdi. Menurutnya, keberhasilan para peserta yudisium dalam menyelesaikan studinya tepat waktu dan dengan IPK lebih dari 3,0 selain ditentukan oleh kerja keras dari peserta yudisium sendiri dalam belajar, tentu juga ada pihak lain yang berperan, terutama oleh para dosen yang dengan ketekunan, kesabaran, dan dedikasi dalam memberikan perkuliahan. Selanjutnya, dalam proses pembimbingan skripsi maupun dalam kegiatan lain, peran serta dosen dan pengelola fakultas juga sangat menentukan. Dengan semakin bertambahnya jumlah dosen FKIP UM Palembang, disebutkan oleh Rusdi, yang berkualifikasi doktor, yakni ada saat ini sudah 22 dosen atau 27,5% dari 80 dosen tetap yang dimiliki oleh FKIP UM Palembang. 1 orang di antaranya sudah memiliki jenjang jabatan guru besar atau profesor. Dengan bertambah banyaknya jumlah dosen yang berkualifikasi dokter tersebut, diakui oleh Rusdi, maka diharapkan akan bertambah secara langsung terhadap peningkatan kualitas FKIP UM Palembang secara umum. Kami berharap kepercayaan terhadap FKIP UM Palembang akan semakin berlanjut, ujarnya. Rusdi juga berpesan kepada para peserta yudisium yang berkeinginan menjadi guru, maka dapat melanjutkan pendidikan ke profesi guru atau PPG. Menurutnya, saat ini FKIP UM Palembang telah membuka program studi pendidikan PPG untuk 4 bidang studi, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, dan Sejarah. Sejak tahun 2021 yang lalu, FKIP UM Palembang telah menyelenggarakan PPG dalam jabatan. Pada tahun 2021, FKIP UM Palembang juga telah meluluskan 262 atau 98,13% mahasiswa dari 267 mahasiswa. Pada tahun 2022 ini, FKIP UM Palembang sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan, ujarnya. Ia juga berpesan kepada para peserta yudisium bahwa sebagaimana telah diketahui berdasarkan peraturan pemerintah, saat ini pengangkatan guru baru adalah mereka yang telah lulus PPG. Jadi, agar adik-adik memiliki kepastian untuk diangkat menjadi guru, maka adik-adik harus mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan profesi guru.
Bagi adik-adik yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang PPG, itu dipersilakan untuk bertanya kepada Ketua Prodi PPG, Ibu Dr. Bonita Hirza MPD, atau stafnya di kantor program studi PPG FKIP UM Palembang yang berada di lantai 3 FKIP UM Palembang. Bahwa yudisium hari ini merupakan langkah awal bagi adik-adik semua untuk belajar lebih lanjut dan berkiprah di tengah masyarakat dalam rangka meraih masa depan yang cemerlang. Laksanakanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan berlomba-lomba berbuat kebajikan dimanapun Anda berada. Jagalah nama baik alma mater dan Anda sendiri sewaktu Anda berkiprah di tengah masyarakat. Pesan Rusdi. Sementara itu di tempat yang sama, Rektor UM Palembang Dr. Abid Jazuli SEMM yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Indawan Sahri MPD yang dalam sambutannya menyatakan keberhasilan yudisium ini berkat kerja keras seluruh stakeholders. Lulusan yang semuanya di atas 50% untuk capaian prestasi mahasiswa ini sudah sangat luar biasa. Nilai 90% lebih dari IPK 3,55 ini suatu keberhasilan yang spektakuler. Apalagi lama pendidikan rata-rata 4,1 tahun ini juga hebat. Rata-rata 20 SKS setiap semester. Prestasi yang sangat hebat, ujar Prof. Indawan. Prof. Indawan juga menyebutkan bahwa saat ini separuh waktu melaksanakan perkuliahan secara online sehingga literasi digital sudah sangat mumpuni. Disebutkannya di era 4.0 sebuah keniscayaan, apalagi peserta yudisium sekarang generasi Z, jadi kondisi ini sangat tepat. Pesan rektor bagi yang ingin menjadi guru, lanjutkan pendidikan ke jenjang profesi guru. Sekedar untuk diketahui, per Juni 2022 Indonesia masih kekurangan guru sekitar 65% dari kuota yang dibutuhkan dengan formasi 300-an. Yang sudah terpenuhi. Artinya bahwa 35% sisa peluang, masih ada 65% untuk kekurangan guru. Jadi silakan kalian berkompetisi mengikuti skema yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ada pesan rektor juga bahwa ke depan guru harus menjadi penggerak perubahan. Guru bukan masyarakat kelas 3 tapi sekarang sudah kelas 1 karena menjadi penggerak perubahan. Guru harus berkarakter. Karakter yang dibangun oleh UM Palembang sangat mumpuni. Al-Islami dan Kemuhammadiyaan menjadi andalan di UM Palembang ini, sehingga diharapkan di masyarakat Anda akan menjadi lebih lengkap. Demikian dikatakan Prof. Indawan kepada para peserta yudisium. Sementara itu, mewakili para alumni yang dalam hal ini diwakili oleh peserta dari Prodi Pendidikan Matematika Ayu Okta Riza Irawan SPD. Menyatakan terima kasih atas ilmu dan pengorbanan yang diberikan dosen kepada kami. Semoga menjadi amal jariah. Permohonan maaf atas semua kesalahan dan kehilapan kami kepada semua dosen dan pengelola. Perjuangan 4 tahun menjadi hikmah bahwa orang tua pun ikut andil untuk kita menjadi sarjana seperti sekarang ini. Untuk itu semoga jadi manfaat buat orang banyak apa yang kita peroleh ini. Demikian dikatakan Ayu Oktariza. Di tempat yang sama, Wakil Dekan 1 FKIP UM Palembang Dr. Saleh Hidayat MSI membacakan SK Dekan FKIP UM Palembang tentang sarjana berprestasi dengan pujian. Adapun peserta yang mendapatkan pendidikan dengan pujian sebanyak 37 orang dengan rincian. Prodi Bahasa Indonesia sebanyak 17 orang dengan IPK 3,56 sampai dengan 3,89. Selanjutnya, Prodi Matematika sebanyak 3 orang dengan IPK 3,86 sampai dengan IPK 3,96. Prodi Pendidikan Biologi sebanyak 8 orang dengan IPK 3,58 sampai dengan 3,95. Prodi Pendidikan Sejarah sebanyak 3 orang dengan IPK 3,61 sampai dengan IPK 3,93.
dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 6 orang dengan IPK mulai dari 3,62 sampai dengan 3,92. Selanjutnya, Wakil Dekan 1 juga membacakan daftar sarjana berprestasi yang pada kesempatan ini diberikan kepada 27 orang peserta dengan berbagai prestasi yang diperoleh. Diberikan kepada mereka masing-masing cenderamata dari fakultas. Pada kesempatan ini juga dilakukan prosesi penyerahan alumni kepada masing-masing ketua alumni dari program studi yang ada. Di antaranya, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Bahasa Indonesia M. Erlan SPD, Ketua Ikatan Alumni Administrasi Pendidikan C. Ujang SPD MSI, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Matematika Rohman SPD MSI, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Biologi Wiryadi SPD MSI, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Rinto SPD, dan Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Bahasa Inggris Al-Adib SPD. Tiga, Erwita Sari, IPK 3,56. 4. Fediana Putri, IPK 3,59. 5. Suci Oklahoma, IPK 3,69. Lia Alfiolita, Sarjana Pendidikan. Ajeng Kaki Kasar, Sarjana Pendidikan. Rohima, Sarjana Pendidikan. Lisa Yolanda, Sarjana Pendidikan. Novelia, Sarjana Pendidikan. Dirianti, Sarjana Pendidikan. Istiqomah, Sarjana Pendidikan. Monika Septasari, Sarjana Pendidikan. Waskito Wibisono, Sarjana Pendidikan.
Untuk saat ini kita belum dapat melaksanakan penambahan karena masih ada moratorium untuk S1, tapi kita akan menambah satu program studi untuk S2, yaitu bidang studi penjaminan mutu pendidikan bagi dalam proses wisuda. Sebanyak ya Pak? Hampir 90% tepat waktu dan nilainya rata-rata. Kita komentarnya. Ya, alhamdulillah itu merupakan prestasi fakultas ya. Karena ya dari sisi mahasiswa secara individu dari semua fakultas, kesiapan dosen, para dosen FKIP, Universitas Muhammadiyah memang ya maksimal. Kita lihat dari sisi jumlah dosen yang berkualifikasi S3 saja kan sudah di atas rata-rata nasional. Itu kan menunjukkan bahwa FKIP Universitas Muhammadiyah adalah bermutu dipercaya oleh masyarakat. Tinggal nanti mahasiswa yang sudah berpanas, sudah diwisuda dan sudah nanti akhirnya hari Senin tanggal 9 dan 10 tadi wisuda, mereka memang harus berkompetisi di luar. Walaupun memang persyaratan untuk menjadi diri profesional itu tidak segampang yang dulu. Sekarang kan syarat ini sudah selesai. Kami diharapkan kalau memainkan ini profesi guru sebagai profesi melanjutkan pendidikan profesi guru. Alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Palembang dan program studi atau bidang studi yang saudara. Jadi mereka nanti berkompetisi mengikuti pendidikan guru yang memang kuotanya. Jadi sekali lagi kami merasa sangat bahagia dengan proses pendidikan di Fakultas Pendidikan dan Pendidikan yang berjalan dengan baik.